A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas berkenaan dengan nafsu, bagian-bagian daripada nafsu. Kali ini kita akan bahas mengenai fuad ya. Apa itu fuad dan seperti apa konsepsinya tidak menurut Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran, fuad itu biasa diterjemahkan dengan kata hati. Tetapi ini sebenarnya kurang tepat ya. Kemarin kita sudah bahas bahasanya baik itu nafs atau jiwa dan juga unsur-unsur yang membentuk daripada jiwa itu, termasuk dari pendengaran, penglihatan, fuad, akal dan sebagainya, itu bersifat non-fisik. Maka jika fuad itu diartikan dengan hati yang lebih cenderung kepada fisik, itu kurang tepat. Maka fuad itu juga sifatnya non fisik. Fuad itu secara harfiah itu artinya adalah perasaan, rasa yang timbul akibat interaksi dia dengan penglihatan dan pendengaran dan penglihatan. Rasa senang, rasa suka, rasa ingin memiliki yang ditimbulkan oleh pendengaran dan penglihatan, itulah yang disebut dengan fuad. Ketika kita melihat sesuatu menjadi suka, menjadi senang, nah itu fuad. Ketika kita melihat sebuah kejadian, kemudian timbul rasa iba, rasa sedih, rasa bahagia, dan rasa-rasa yang lain, itu yang disebut dengan fuad. Interaksi antara pendengaran dan penglihatan menimbulkan perasaan. Nah, itu yang disebut dengan fuad. Fuad itu juga berfungsi mempengaruhi pendengaran dan penglihatan. Maksudnya adalah rasa malas, rasa enggan, rasa tidak senang. Nah, itu mempengaruhi dari pendengaran dan penglihatan untuk tidak melihat, tidak mencari. Termasuk juga rasa penasaran, rasa ingin tahu ya. Perasaan itu kan timbul. Itu mempengaruhi pendengaran dan penglihatan untuk mencari, menggali dan mengorek informasi-informasi. Ya. Itu yang disebut dengan fuad. Jadi fuad itu adalah perasaan yang timbul akibat interaksi antara pendengaran dan penglihatan. Kemarin kita sudah bahas di surat Al-Isra ayat ke-36. Di situ dikatakan pendengaran, penglihatan dan fuad. Di ayat yang lain Allah berfirman hal yang senada. Di ayat di surat ke-16 surat An-Nahl di ayat ke-78 Allah berfirman, wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan kalian min butuni dari perut ummahatikum ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an tidaklah kalian mengetahui sesuatu pun. Jadi ketika Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, maka kalian itu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala, dan dia Allah menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan fuad. Jadi setelah keluar baru ja'ala, dijadikan berfungsi. Maksudnya itu menjadikannya berfungsi bagi kalian itu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Pendengaran dan penglihatan kemarin sudah kita bahas dalam rangka untuk mencari pengetahuan. Sebelum lahir, waktu lahir tidak tahu apa-apa, tapi kemudian difungsikan
pendengaran dan penglihatan untuk menggali, untuk mencari sesuatu, untuk mencari ilmu pengetahuan, apapun itu. Dan juga fuadnya berfungsi, ya, karena dengan pendengaran dan penglihatan timbul perasaan. Nih, jadi interaksi antara pendengaran dan penglihatan menimbulkan fuad, perasaan. La'alakum, agar kalian taskurun, bersyukur. Yaitu fuad. Nah, apa bedanya dengan kolbu fuad ini? Di dalam Al-Quran itu baik fuad maupun kolbu itu diartikan dengan hati. Secara arti itu sama. Fuad dan kolbu itu perasaan. Ya. Bedanya apa? Kalau fuad itu adalah perasaan yang timbul akibat interaksi dia dengan pendengaran dan penglihatan. Sementara kolbu itu adalah perasaan yang timbul akibat interaksi antara akal, pikiran dengan perasaan. Ya. Setelah dicerna, diolah, difikirkan, kemudian baru timbul perasaan. Ya. Rasa faham, merasa yakin. Nah, itu yang adanya di kolbu, perasaan-perasaan itu. Merasa nyaman, rasa tentram, damai itu lahirnya di kolbu setelah adanya kegiatan berpikir, kegiatan menelaah, menganalisa. Interaksi antara akal dengan kolbu itulah yang disebut antara akal dengan perasaan, itulah yang disebut dengan kolbu. Nah, perbedaan antara fuad dan kolbu ini Allah gambarkan di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu di surat ke-28 di ayat ke-10 Allah berfirman di situ. Ya. Wa asbaha, dan jadilah fuad, ya, Ummi Musa, ibunya Musa, farigon, kosong, gundah gulana, resah, galau, ya, farigon itu. Nah, ini berbicara tentang Musa ketika setelah dianyutkan itu diambil oleh istrinya Fir'aun, ya, di Sungai Nil. Nah, timbul fuadnya daripada Ummi Musa melihat anaknya itu diambil oleh istrinya Fir'aun, timbul di dalam fuadnya itu rasa gundah gulana, resah. Kemudian ingkadat, sungguh hampir saja, lataba dibihi, dia menyatakan rahasia tentang Musa itu sebagai anaknya. Laula, ya, hampir saja ya, ibunya Musa itu mengatakan atau menyatakan kepada istrinya Fir'aun bila itu adalah anaknya, tapi tercegah. Laula, seandainya tidak, irrobatna, kami teguhkan, ala kolbiha, atas kolbunya. Ya, di sini bicara fuad, di sini berbicara kolbu. Ala kolbiha, atas perasaannya. Jadi perasaannya itu menjadi teguh setelah dia berpikir. Ya. Kalau saja dia menyatakannya di hadapan orang-orang bahwa dia itu anaknya, maka yang terjadi justru
bayi Musa ini akan dibunuh, tapi tercegah dengan berpikir tadi, akalnya bekerja, maka dia tercegah untuk melakukannya, sehingga kemudian diteguhkan kolbunya, keyakinannya bahwasanya Musa aman, litakuna, agar dia minal mukminin, termasuk orang-orang yang beriman, merasa aman dengan itu, merasa yakin. Setelah berpikir itu menjadi yakin bahasanya Musa dalam keadaan aman. Jadi kolbu itu lahir, perasaan yang lahir akibat interaksinya dengan akal, pikiran. Ini yang membedakan antara fuad dengan kolbu. Itu aja yang bisa kita bahas pada kali ini, yaitu membedakan antara fuad dengan kolbu. Ya, fuad maupun kolbu itu merupakan bagian daripada sadar atau sudur. Ya, nanti kedepannya kita bahas lebih jauh. Ya, di dalam sudur itu terbagi atas dua, yaitu fuad dan kolbu. Fuad itu perasaan yang timbul akibat interaksinya antara penglihatan dan pendengaran, sementara kolbu itu perasaan yang timbul akibat interaksinya dengan akal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.